Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon yang seluruh ikatan pada atom karbonnya berikatan kovalen tunggal. Rumus umum dari alkana yaitu CnH2n plus 2, dengan N merupakan jumlah atom karbon. Penjelasan rumusnya seperti ini. Suatu senyawa apabila jumlah atom karbonnya 1 berarti N-nya 1, maka jumlah H pada senyawa alkananya adalah hanya kan 2N plus 2. Jadi N-nya tadi 1, 2 dikali 1 ditambah 2, maka hasilnya 4. Jadi jumlah H-nya yaitu 4. Nah, jadi berdasarkan hasil itu, maka rumus molekulnya dapat ditentukan adalah CH4. Nah, CH4 merupakan alkana yang paling sederhana. Berikut merupakan rumus struktur dari CH4. Nah, contoh yang kedua, suatu senyawa apabila jumlah atom karbonnya 2 berarti N-nya 2, maka jumlah H pada senyawa alkananya adalah 2 dikali N, 2 dikali 2 ya, karena N-nya tadi 2 ditambah 2, hasilnya 6. Jadi atom H-nya berjumlah 6, maka rumus molekulnya adalah C2H6. Nah, berikut merupakan rumus struktur dari senyawa alkana C2H6. Berikut merupakan tabel yang berisikan 10 deret homolog pertama dari alkana. Alkana dengan jumlah atom karbon 1 dengan rumus molekul CH4 dinamakan metana. Alkana dengan jumlah atom karbon 2 dengan rumus molekul C2H6 dinamakan etana. Alkana dengan jumlah atom karbon 3 dengan rumus molekul C3H8 dinamakan propana, dan seterusnya. Nama-nama alkana dalam deret homolog ini wajib dihafalkan untuk mempermudah kita dalam penamaan senyawa alkana. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama alkana menurut IUPAC. Yang pertama yang kita bahas yaitu alkana rantai lurus. Nah, nama alkananya tergantung dari jumlah atom karbon dalam rantai karbon. Jika rantai karbon terdiri dari 4 atom karbon atau lebih, maka nama alkana diberi awalan N atau yang berarti normal. Nah, di sini terdapat 2 contoh struktur. Nah, jadi tadi kan namanya berdasarkan dari jumlah atom karbon dalam rantai karbon. Nah, jadi dalam rantai karbon ini kita hitung jumlah atom karbonnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 atom karbon. Lalu namanya berdasarkan dari deret homolog yang sebelumnya kita pelajari. Nah, sini jumlah atom karbonnya ada 4. Jadi namanya butana. Nah, untuk nama strukturnya kita beri awalan N. Jadi namanya N-butana. Selanjutnya untuk struktur yang kedua, di sini sama, kita hitung jumlah atom karbonnya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 atom karbon. Jadi 5 atom karbon namanya pentana. Nah, jadi nama strukturnya kita beri awalan N di depannya. Jadi N-pentana. Setelah membahas tata nama alkana rantai lurus, sekarang kita akan membahas tentang tata nama alkana rantai bercabang. Dalam penamaan alkana rantai bercabang, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan rantai induk. Rantai induk merupakan rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung yang lain. Yang kedua yaitu penomoran. Beri nomor pada rantai induk sehingga cabang memiliki nomor terkecil. Yang ketiga, menentukan cabang. Cabang merupakan gugus alkil. Nah, contohnya seperti pada tabel di samping. Apabila dalam suatu struktur alkana rantai bercabang terdapat cabang dengan jumlah atom karbon 1 dan dengan strukturnya yaitu CH3, maka
nama cabangnya yaitu metil. Nah, apabila terdapat cabang dengan jumlah atom karbon 2 dengan struktur seperti ini, CH2, CH3 atau biasa ditulis juga dengan C2H5, maka nama cabangnya yaitu etil. Nah, apabila terdapat cabang dengan jumlah atom karbon 3 dengan struktur cabangnya lurus seperti ini, yaitu CH2, CH2, lalu CH3. Nah, ini maka nama cabangnya yaitu propil. Nah, apabila terdapat cabang dengan jumlah atom karbon 3 tapi bentuk strukturnya yaitu seperti ini, nah, maka nama cabangnya yaitu isopropil. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi nama-nama cabang ini harus kita hafalkan untuk mempermudah kita dalam memberi nama alkana rantai bercabang. Nah, kemudian aturan yang keempat yaitu penulisan nama. Jadi nama alkana rantai bercabang yaitu diawali dengan nomor cabang, lalu diberi tanda strip, kemudian kita tulis nama cabangnya seperti metil, etil, atau propil, kemudian diikuti dengan nama rantai induknya. Nah, di sini terdapat dua aturan khusus, yaitu jika terdapat dua cabang yang berbeda, maka nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Nah, ini maksudnya apabila dalam suatu struktur alkana rantai bercabang terdapat dua cabang yang berbeda. Contohnya terdapat cabang metil dan etil. Nah, maka nama cabangnya yaitu diurutkan berdasarkan abjad. Nah, metil dengan etil. Jadi E kan dalam abjad itu lebih dahulu ya daripada M. Nah, jadi cabang etil ditulis terlebih dahulu. Nah, aturan khusus yang kedua yaitu jika terdapat dua cabang yang sama, maka nomor cabang digabung dan diberi awalan di apabila terdapat dua cabang yang sama, tri apabila terdapat tiga cabang yang sama, tetra apabila terdapat 4 cabang yang sama, dan penta apabila terdapat 5 cabang yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah penamaan alkana rantai bercabang ini, kita akan bahas dalam contoh soal pada halaman selanjutnya. Berikut merupakan contoh penamaan alkana rantai bercabang. Contoh pada struktur berikut ini. Nah, untuk menentukan nama strukturnya, yang pertama dilakukan yaitu kita menentukan rantai induk. Rantai induk merupakan rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung yang lain. Nah, kita coba dari ujung kiri ke ujung kanan. Apakah ini merupakan rantai karbon terpanjang? Nah, kita hitung jumlah karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba kemungkinan lainnya dari ujung kiri sini, lalu belok ke bawah. Ada berapa atom karbonnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi rantai induknya yaitu yang mengandung 6 karbon. Yang ini merupakan rantai induk. Nah, rantai induknya terdiri dari 6 karbon, dinamakan heksana. Selanjutnya penomoran. Nah, penomoran yaitu beri nomor pada rantai induk sehingga cabang memiliki nomor terkecil. Nah, penomorannya jika dimulai dari kiri, maka cabang memperoleh nomor 1, 2, 3, 4. Nah, jika penomorannya dimulai dari bawah, cabang memiliki nomor 1, 2, 3. Nah, jadi penomoran yang benar yaitu dimulai dari bawah. Nah, selanjutnya yaitu tentukan cabang. Nah, cabangnya pada struktur ini yaitu CH3. Nah, CH3 namanya yaitu metil. Berdasarkan ini ya struktur gugus alkil yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, dia terikat pada karbon nomor 3. Jadi cabangnya yaitu 3 strip metil. Selanjutnya penulisan nama senyawanya. Nah, penulisan nama senyawanya yaitu dimulai dari nomor cabang. Nah, nomor cabangnya 3.
kemudian strip nama cabang alkil. Nama cabang alkilnya yaitu metil, kemudian diikuti nama rantai induk. Nah, jadi nama senyawa ini yaitu 3 metil heksana. Selanjutnya contoh struktur senyawa yang kedua. Nah, langkahnya sama seperti yang pertama, yaitu menentukan rantai induknya dulu. Nah, rantai induk tadi merupakan rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung yang lain. Kita coba dari ujung kiri ke ujung kanan. Terdapat berapa atom karbon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika rantainya seperti ini, dari ujung sini terdapat 6 karbon. Nah, lalu kita coba dari ujung kiri sini lalu belok ke bawah. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama ya kasusnya, terdapat 6 atom karbon. Nah, kedua rantai induk ini nanti pada akhirnya memiliki penamaan yang sama, karena jika dipilih rantai lurus, maka ini cabang terdapat pada nomor 2 dan 4. Jika rantainya kita pilih rantai yang dari ujung kiri lalu belok ke bawah, sama, cabangnya juga terletak pada nomor 2, 2 dan 4 juga. Nah, jadi dalam hal ini kita bebas memilih cabangnya. Nah, memilih rantai induknya maksudnya. Jadi rantai induk yang dipilih yaitu yang ini. Lurus saja. Untuk mempermudah ya. Kita pilih yang lurus. Nama rantai induknya apa? Kan terdiri dari 6 atom karbon. Di nama rantai induknya yaitu heksana. Selanjutnya kita beri nomor. Nah, nomor sehingga cabang memiliki nomor terkecil. Nah, jika penomoran kita mulai dari kiri, 1, 2, 3. Nah, pada atom karbon ketiga ini baru terdapat cabang. Jika kita mulai penomoran dari kanan, 1, 2. Nah, pada karbon nomor 2 ini sudah terdapat cabang. Jadi kita pilih yang penomoran dari kanan. Nah, seperti ini. Lalu kita menentukan cabangnya. Nah, di sini cabangnya ada 2, ada CH3 yang terikat pada karbon nomor 2 dan C2H5 yang terikat pada karbon nomor 4. Nah, CH3 ini namanya tadi metil, C2H5 yaitu etil. Jadi cabangnya yaitu ada 2 metil dan 4 etil. Nah, 2 metil dan 4 etil. Lalu nah, di sini kan terdapat 2 cabang yang berbeda, yaitu ada metil dan etil. Nah, berdasarkan aturan ini, jika terdapat 2 cabang yang berbeda, maka nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Jadi M dengan E itu duluan E. Jadi etil ini kita tulis terlebih dahulu. Nah, jadi nama cabangnya yaitu, nama senyawanya yaitu 4 etil 2 metil heksana. Contoh pada struktur yang ketiga. Nah, di sini langkahnya sama, yaitu yang pertama kita tentukan rantai induknya. Nah, kita tentukan rantai induknya, kita hitung dari ujung kiri ke ujung kanan ada berapa atom karbon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita coba kemungkinan rantai induk lainnya dari bawah sini lalu ke sini. Coba ya kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga terdapat 6 atom karbon jika rantainya seperti ini. Nah, tetapi ada keadaan yang berbeda di sini. Jika kita pilih rantai seperti ini dari bawah lalu belok ke kanan, itu cabangnya ada 2. Ini dan ini. Nah, jika kita milih rantai induknya lurus seperti ini, maka cabangnya ada 3. Ada CH3, ada CH2CH3 dan CH3. Nah, jadi berdasarkan apabila terdapat kondisi seperti ini, maka cabang rantai induk yang dipilih itu rantai induk yang mengandung banyak cabang. Nah, jadi pada struktur senyawa ini rantai induknya adalah yang rantai lurus. Nah, ini merupakan rantai induknya. Terdiri dari berapa atom karbon? Tadi ada 6. Jadi nama rantai induknya yaitu heksana.
Selanjutnya kita tentukan kita beri penomoran dulu. Penomoran dari kiri 1 1 2 pada atom karbon nomor 2 sudah berikatan dengan cabang CH3. Jika penomoran kita mulai dari kanan, nomor cabang yaitu terdapat pada nomor 3. Jadi penomoran yang benar yaitu dimulai dari kiri. Nah, seperti ini. Lalu kita tentukan cabangnya. Nah, cabangnya di sini pada karbon nomor 2 berikatan dengan CH3. Nah, CH3 ini namanya metil. Nah, pada karbon nomor 3 berikatan dengan cabang CH2 CH3. Nah, ini merupakan etil. Jadi kadang CH2 CH3 ini bisa ditulis langsung dengan C2H5. Jadi sama saja. Untuk ini CH2 CH3 ini namanya etil. Apabila ada cabang dengan penulisan C2H5 ini juga merupakan etil. Lalu di sini nomor 4 juga terdapat cabang metil. Wah, di sini ada cabang yang sama. Ada di nomor 2 dan 4 terdapat cabang yang sama, yaitu cabang metil. Nah, kita mengikuti aturan ini. Jika terdapat 2 cabang yang sama, maka nomor cabang digabung. Nah, nomor cabang digabung itu dipisahkan dengan koma. Jadi cabangnya yaitu pada nomor 2,4. Nah, lalu nama cabangnya diberi awalan. Diberi awalan di apabila terdapat 2 cabang yang sama. Apabila terdapat cabang yang sama 3 diberi nama tri. Nah, pada kondisi ini cabangnya yang sama yaitu ada 2. Jadi nama cabangnya yaitu 2,4 dimetil karena terdapat 2 cabang yang sama. Nah, jadi cabangnya 2,4 dimetil dan 3 etil. Jadi nama senyawanya yaitu, kita perhatikan lagi, ini kan terdapat 2 cabang yang beda ya, ada metil dan etil. Nah, di sini penulisannya juga berdasarkan abjad. Jadi M dan E itu duluan E. Nah, jadi nama senyawanya yaitu 3 etil 2,4 dimetil heksana.